Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Agustina Sekar Kumalasari, NIM 20 2017 014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dalam Memecahkan Masalah Garis dan Sudut dengan dosen pembimbing Ibu Novicita Ratu, SSI MPD. Jadi ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk pokok bahasan yang pertama adalah latar belakang dan tujuan penelitian. Pokok bahasan kedua, metode penelitian dan instrumen penelitian. Pokok bahasan ketiga, tahap pengumpulan data dan hasil penelitian. Kemudian kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi. Kita masuk pokok bahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Ada 3 latar belakang yang melatar belakangi penelitian skripsi saya. Untuk yang pertama adalah NCTM 2000, yang kedua Permendikbud nomor 21 tahun 2016, dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016. Pada NCTM 2000 memuat tentang proses berpikir matematika di dalam pelajaran matematika. Untuk Permendikbud nomor 21 tahun 2016 memuat tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, memuat tentang kecakapan dan kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 memuat tentang standar isi bahwa mata pelajaran matematika mempunyai tujuan, bahwa peserta didik mempunyai keahlian mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media yang dapat memperjelas keadaan atau suatu masalah. Untuk tujuan penelitiannya itu sendiri adalah untuk menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa dalam memecahkan masalah garis dan sudut. Kita masuk pokok bahasan kedua, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu kualitatif. Subjek peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Pabelan, semester genap tahun ajaran 2020-2021. Untuk tempat, SMP Negeri 1 Pabelan, dan teknik pengambilan data, teknik tes, dan wawancara. Untuk instrumen penelitian terbagi menjadi 2, yaitu instrumen utama dan instrumen pendukung. Untuk instrumen utama ada peneliti itu sendiri, dan untuk instrumen pendukung ada 2, yaitu tes dan wawancara. Untuk tes, yang digunakan adalah tes tentang materi garis dan sudut dengan jumlah soal 4 butir. Kemudian melakukan wawancara kepada 3 siswa yang telah terpilih dengan masing-masing tingkat komunikasi matematis tinggi, sedang, dan rendah untuk mengetahui kemampuan masing-masing siswa dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian masuk pokok bahasan ketiga, yaitu tahap pengumpulan data. Di sini ada 3 tahap pengumpulan data. Untuk yang pertama adalah tes, yaitu melaksanakan tes tentang materi garis dan sudut berjumlah 4 butir. Kemudian wawancara, melaksanakan wawancara kepada siswa yang telah terpilih. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Di sini dokumentasi yang digunakan yaitu video, foto, atau rekaman suara. Berikut ini adalah hasil penelitian hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Pabelan semester genap tahun ajaran 2020-2021 dengan jumlah siswa 32 siswa. Untuk tingkat kemampuan komunikasi matematis tinggi sebanyak 7 siswa, untuk tingkat kemampuan komunikasi matematis sedang sebanyak 14 siswa, dan untuk tingkat kemampuan komunikasi matematis rendah sebanyak 11 siswa. Berikut ini adalah hasil analisis kemampuan memecahkan masalah. Untuk siswa dengan tingkat komunikasi matematis tinggi, bisa kita lihat mengalami kesulitan kurang teliti, terlihat pada mendefinisikan garis transversal ada beberapa kata yang kurang tepat. Kemudian berdasarkan tes tertulis dan wawancara yang telah dilakukan, siswa dapat memahami masalah, di mana siswa dapat mengetahui apa yang diketahui, yaitu tentang sudut luar berseberangan, berapa pasang sudut berseberangan, dan mengetahui apa yang ditanyakan. Siswa juga dapat merencanakan penyelesaian dengan menggunakan langkah yang tepat. Siswa juga memeriksa kembali hasil pekerjaannya. Kemudian untuk hasil analisis kemampuan memecahkan masalah pada siswa dengan tingkat komunikasi matematis sedang, dapat dilihat siswa mampu mendefinisikan garis transversal dengan bahasanya sendiri dengan benar.
Berdasarkan tes tertulis dan wawancara yang telah dilakukan, siswa di sini tidak memahami masalah. Siswa tidak dapat merencanakan penyelesaian dengan menggunakan langkah yang tepat. Dan berdasarkan wawancara siswa pula, siswa memeriksa kembali hasil pekerjaannya. Kemudian yang terakhir adalah hasil analisis kemampuan memecahkan masalah siswa dengan tingkat komunikasi matematis rendah. Berdasarkan tes tertulis dan wawancara yang telah dilakukan, siswa dengan komunikasi matematis rendah tidak dapat memahami masalah. Terlihat dari siswa tidak dapat melukiskan sketsa dengan benar. Siswa tidak dapat merencanakan penyelesaian dengan menggunakan langkah yang tepat. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk siswa dengan tingkat komunikasi tinggi, kesulitan mendefinisikan garis transversal dengan bahasanya sendiri. Terlihat ada beberapa kata-kata yang kurang tepat. Untuk yang kedua, kesulitan dalam mencari tahu letak sudut pelurusnya. Untuk kesulitan siswa dengan tingkat komunikasi sedang, yang pertama kesulitan memahami garis transversal, yang kedua kesulitan dalam memahami masalah dapat dilihat dari jawaban siswa yang kurang mampu memahami dan menyebutkan pasangan sudut waktu sebilangan dengan tepat. Untuk kesulitan siswa dengan tingkat komunikasi rendah, yang pertama adalah kesulitan memahami garis transversal, yang kedua kesulitan dalam memahami masalah. Terlihat siswa dapat memahami apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal yang telah diberikan. Untuk kesulitan yang ketiga, yaitu kesulitan siswa tidak dapat merencanakan penyelesaian dengan menggunakan langkah yang tepat. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.